Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Aulia Putri dengan NIM 240951106 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas CBL 3 dengan topik dermatofitosis atau ringworm yang terjadi pada anak kucing lokal. Jadi, dermatofitosis ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofia, terutama dari genus Microsporum dan juga Trichophyton, di mana mereka ini menginfeksi jaringan berkeratin seperti epidermis, rambut, dan kuku sehingga menyebabkan keratinisasi berlebih. Nah, kucing dengan usia di bawah 4 bulan itu punya risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi karena sistem kekebalan tubuhnya ini masih belum sempurna. Dan penyakit ini juga bersifat zoonosis dengan penularan yang cepat sehingga penting untuk dikenali dan ditangani secara tepat. Gejala klinis yang timbul pada hewan itu ada gatal-gatal, kerontokan hingga alopecia dan juga lesi kerak pada infeksi yang sudah berat. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai dermatofitosis ini tuh diperlukan untuk memahami gejala awal dan juga penanganan yang tepat. Kasus yang dibahas adalah seekor anak kucing lokal bernama Cimi berjenis kelamin jantan berumur 2 bulan dan berat badan sekitar 0,53 kg. Cimi diperiksa dengan keluhan gatal-gatal disertai kerontokan rambut pada bagian daun telinga sejak seminggu sebelum pemeriksaan. Nah, Cimi ini tuh merupakan kucing rescue dan dipelihara bersama dengan kucing lainnya yang nggak menunjukkan gejala penyakit kulit. Kemudian dilakukan pemeriksaan klinik dan menunjukkan adanya lesi berbentuk melingkar disertai alopecia dan juga sisik atau scalp. Nah, lesinya juga ditemuin di telinga, wajah, punggung, abdomen, dan juga kaki dari kucing kasus. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Cimi ini dicurigai mengalami penyakit kulit yang bersifat infeksius. Beberapa diagnosis banding yang dipertimbangkan pada kasus ini antara lain dermatofitosis, ektoparasit, dermatitis alergi, serta infeksius bakteri kulit. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis tersebut. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan meliputi tape acetate smear, superficial skin scraping, dan pemeriksaan hematologi rutin. Hasil dari tape acetate smear ini dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa ditemukan adanya makrokonidia berbentuk lavet dengan dinding tipis dan memiliki 10-15 septa di dalamnya yang diindikasikan sebagai Trichophyton spp. Sedangkan untuk hasil superficial skin scraping ini nggak ditemuin agen apapun. Dan juga untuk pemeriksaan hematologi itu menunjukkan penurunan nilai hemoglobin, MCHC, MCH, SCT, dan juga PCT yang menunjukkan kondisi anemia hiperkromik ringan. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, dan juga pemeriksaan penunjang, kucing dari kasus ini didiagnosis mengalami dermatofitosis yang disebabkan oleh jamur Trichophyton spp. Untuk terapi yang diberikan pada kasus ini itu meliputi pemberian ketoconazole cream 2% secara topikal 2 kali sehari selama 4 minggu. Selain itu juga diberikan terapi suportif berupa mandi menggunakan sabun sulfur 1 kali dalam seminggu, serta pemberian minyak ikan dan juga suplemen multivitamin. Penata laksanaan juga disertai dengan perbaikan manajemen lingkungan dan juga isolasi hewan yang terinfeksi. Berdasarkan gambar juga bisa dilihat ketika hari pertama pemeriksaan itu ditemukan lesi melingkar disertai alopecia dan scale di daerah telinga, punggung, dan juga kaki. Kemudian setelah perawatan selama 4 minggu itu dilihat scale-nya ini mulai menghilang. Rambut di sekitar lesinya juga udah mulai tumbuh dan pruritus ini sudah berkurang secara signifikan. Berdasarkan pembahasan kasus, dapat disimpulkan bahwa dermatofitosis ini memiliki gejala berupa gatal-gatal, kerontokan, alopecia, serta lesi pada kulit. Penegakan diagnosis ini juga memerlukan pemeriksaan penunjang berupa tape acetate smear, superficial skin scraping, dan juga pemeriksaan hematologi untuk mengetahui serta mengidentifikasi agen penyebab infeksi. Terapi dermatofitosis juga melibatkan pemberian terapi kausatif, simptomatif, dan juga suportif. Adapun saran dari pembahasan kasus ini adalah perlunya dilakukan pemeriksaan dini pada hewan dengan lesi kulit yang mencurigakan. Hewan sebaiknya juga dirutin dijemur, kandang dijaga agar tidak lembab, serta kebersihan lingkungan tetap harus diperhatikan.
Selain itu, edukasi kepada pemilik hewan mengenai sifat zoonosis dermatofitosis sangat diperlukan, dan pemberian obat topikal juga dianjurkan dilakukan setelah lesi ini dibersihkan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan monitoring yang dilakukan hingga lesi sembuh secara sempurna. Sebagai referensi, saya mengambil jurnal dengan judul Dermatofitosis Caused by Trichophyton spp in a Local Kitten yang diterbitkan dalam Veterinary Science and Medicine Journal. Demikian penjelasan case-based learning mengenai dermatofitosis pada kucing. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parama Shanti. Om Santi Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.